Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan saya, Eni Irawati, dalam Renungan Pagi. Renungan pagi hari ini saya beri tema iman di masa krisis. Kita coba perhatikan ilustrasi yang adanya krisis di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, banyak orang yang mengalami krisis. Krisis dalam ekonomi, krisis dalam pekerjaan, krisis dalam kesehatan, krisis dalam keluarga, krisis dalam masyarakat, dan juga krisis-krisis yang lain yang melanda di masa pandemi ini. Sebagai orang percaya, bagaimana iman kita ketika mengalami krisis tersebut? Iman di masa krisis. Nats kali ini saya ambil dari Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita perhatikan latar belakang dari nats yang disampaikan dalam Habakuk tersebut. Di mana bangsa Babel akan menyerang Israel. Kekuatan yang tidak seimbang antara bangsa Israel dengan bangsa Babel. Keadaan pada waktu itu membuat munculnya ketakutan, munculnya ketidaktenangan, munculnya rasa stres, munculnya kesulitan demi kesulitan karena bangsa Babel menyerang bangsa Israel. Krisis dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Krisis dialami oleh Habakuk pada waktu itu. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, maka Habakuk menyerahkan segala sesuatunya kepada iman di dalam Tuhan. Iman di masa krisis. Kita perhatikan bagian yang pertama, bahwa iman itu memberi ketenangan. Dijelaskan dalam ayat yang ke-16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Kita perhatikan kata kunci di sini, namun dengan tenang. Namun dengan tenang. Kata kunci namun yang merupakan bentuk struktur kontras. Kita perhatikan dalam kalimat yang di atas, gemetarlah hatiku. Aku gemetar. Keadaan, situasi, kondisi pada waktu itu seharusnya membuat Habakuk gemetar dan ketakutan. Tidak ada pilihan lain sepertinya di sini ketika menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupan bangsanya. Namun luar biasa, sesuatu yang harusnya membuat Habakuk gemetar, namun dengan tenang. Justru sebaliknya di sini kita melihat Habakuk meskipun seharusnya dia gemetar karena situasi kondisi, namun iman yang dia miliki membuat dia tenang. Namun aku tenang. Namun aku tenang menantikan semuanya ini
karena sebuah iman, kepercayaan kepada Allah, dan iman itu memberikan ketenangan. Habakuk memberikan kesaksian bahwa Allah yang sama, yang dulu pernah membebaskan umatnya dari Mesir, Allah yang sama itu akan datang kembali dan menyelamatkan umatnya. Orang yang tenang akan mampu melihat perkara yang besar. Orang yang tenang akan mampu berpikir dengan baik. Orang yang tenang akan mampu mengambil keputusan yang tepat, yang tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Iman memberikan ketenangan. Ketenangan karena percaya kepada Allah, bahwa kalau dulu Allah menolong umatnya, maka percayalah bahwa pada masa kini Allah akan menolong umatnya. Iman memberi ketenangan. Bagian yang kedua, kita perhatikan dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Iman memberi sukacita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, domba, lembu, sapi tidak ada di kandang. Semuanya ini berbicara mengenai harapan, berbicara mengenai masa depan. Apa yang telah dikerjakan masa kini diharapkan akan memberikan buah di masa yang akan datang. Berbicara tentang harapan, tentang masa depan. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, domba, lembu, sapi yang dirawat dengan baik, dengan harapan akan memberikan sesuatu di masa yang akan datang. Ternyata harapan itu tidak seperti kenyataan. Lenyap semuanya, mengecewakan, tidak berbuah, tidak menghasilkan. Semuanya itu bisa membuat orang percaya stres, krisis, lemah, kehilangan harapan. Tetapi dalam ayat yang ke-18 dikatakan sekali lagi dalam kata kunci, namun aku akan bersorak-sorak. Sekalipun semuanya mengecewakan, sekalipun semuanya tidak menghasilkan, namun karena aku memiliki iman, Habakuk di sini memberikan penjelasan, iman itu mampu memberikan sukacita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk memberikan kesaksian bahwa ia melayani bukan semata-mata karena berkat. Sehingga Habakuk memilih bersukacita karena Tuhan adalah juru selamat. Apapun kondisi kita saat ini, Dia tetap Allah. Bagaimanapun situasi kita pada masa ini, Dia tetap Allah. Dan orang yang beriman akan hidup. Orang yang beriman akan mengalami kemenangan. Iman memberikan sukacita. Bagian yang ketiga kita perhatikan dalam ayat yang ke-19. Iman memberi kekuatan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada kata kunci yang dipakai di sini adalah seperti. Merupakan perbandingan. Diperbandingkan di sini. Bahwa ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa yang kecil. Tapi kaki rusa yang kecil itu mempunyai kekuatan untuk berjejak di bukit-bukit yang terjal. Untuk berjejak berlari melintasi batu-batu yang ada. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Diperbandingkan di sini. Sepertinya kita kecil. Seolah-olah kita lemah. Seolah-olah kita tidak berdaya menghadapi krisis pada masa kini. Tetapi iman kita memberikan kekuatan. Ia membuat kaki kita yang lemah ini seperti kaki rusa.
yang diberi kekuatan, yang mampu untuk berjejak di bukit-bukit yang keras, di batu-batu yang terjal, dan Allah memberikan kita kekuatan. Ada kalanya kita melewati jalan tol yang mulus. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati medan yang sulit sekali. Ini adalah ilustrasi gambaran ketika saya sedang melayani pekerjaan Tuhan di Kalimantan Barat. Melewati medan yang sulit, jalan yang sulit. Tetapi iman kita kepada Allah akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semua masalah, melewati semua krisis, melewati semua kesulitan. Allah Tuhanku itu memberikan kekuatan. Iman memberikan kekuatan. Bagaimana iman kita di masa krisis? Jangan pernah melupakan bahwa Allah beserta dengan kita. Iman itu memberi ketenangan. Iman itu memberi sukacita. Dan iman itu memberikan kekuatan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami pelajari pada hari ini. Biarlah kami senantiasa memiliki iman, karena iman itulah yang akan memampukan kami untuk melewati masalah demi masalah. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan berjumpa kembali dalam renungan-renungan pagi yang berikutnya.